Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku, Hadi Al-Hail. Nah, di sini kita akan membahas lebih tepatnya dengan topik teknologi versus art. Apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam ruang lingkup pendidikan? Bagaimana sih keduanya berperan dan bagaimana sih keduanya ini saling berkaitan dan saling bernegosiasi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Oke, ketika kita berbicara teknologi, nah sebenarnya teknologi ini merupakan bagian dari industri ya, industri eh, yang perkembangannya itu cukup bisa dibilang sangat cepat dan juga revolusinya tidak tanggung-tanggung kalau menurut saya berkaitan dengan teknologi ini sendiri. Kita bisa lihat perbedaan kita di zaman-zaman dahulu atau kita waktu pada usia 5 tahun, maybe kalau misalnya kita sekarang 18 tahun, kalau misalnya kita sekarang 25 tahun, dan kita bisa lihat bagaimana situasi kita di 5 tahun yang lalu. Bukan 5 tahun yang lalu, tapi di usia kita 5 tahun. Nah, kita bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi yang dahulu dengan teknologi yang sekarang. Yang kini kian dinamis ya, dan dekat sekali dengan diri kita. Kemudian kita juga bisa melihat perkembangan kesenian yang kadang-kadang bisa diintegrasikan antara seni dan juga teknologi. Nah, bagaimana sih sebenarnya integrasi-integrasi itu terjadi dan juga bagaimana sebenarnya implementasinya di dalam pendidikan? Nah, inilah kita lihat dulu dalam kesenian, menggambar itu medianya kertas yang zaman-zaman tradisional ya, kertas. Kemudian ada juga yang di triplek, kemudian ada juga yang di kanvas, kemudian ada juga di dinding. Betul ada karya-karya grafiti dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi di kayu misalnya. Nah, kali ini dengan adanya teknologi, ternyata arts juga bisa diintegrasikan sehingga menggambar bisa semudah dan segampang dan sefleksibel yang kita bisa, yang kita mau dengan menggunakan teknologi hanya berbekal aplikasi atau software serta hardware-nya yaitu alat teknologinya itu sendiri ya, seperti tablet, iPad, dan lain sebagainya. Nah, inilah perkembangan teknologi yang terintegrasi dengan arts. Secara khusus, seperti ini dengan adanya teknologi media tablet ya, ataupun iPad, dan di dalamnya dengan ada satu aplikasi drawing, nah itu bisa membuat karya seni. Nah, berikutnya ada pula nih seni yang sifatnya stilasi kontemporer digital, di mana ada karya-karya kontemporer yang itu tervisualisasi dalam bentuk monitor, divisualisasikan dalam bentuk visual ya, visual yang sifatnya itu digital. Nah, itu menggunakan monitor ya, monitor digital sebagai media visualisasi karya tersebut. Nah, ini merupakan integrasi antara seni dan juga teknologi. Nah, kemudian ada ruang tiga dimensi. Nah, ruang tiga dimensi ini cukup menarik ya untuk menyatukan arts, seni dengan digital. Jadi kita bisa lihat secara langsung dan merasakan bagaimana ternyata ketika digital diintegrasikan dalam seni itu memberikan apa ya pengalaman atau experience yang cukup ada tempatnya tersendiri sehingga memberikan kita suasana yang baru. Nah, inilah berkaitan dengan kemajuan zaman dan memang
hal-hal tersebut sangat potensial jikalau terus dilakukan integrasi yang masif. Nah, bagaimana sih sebenarnya technological connection in education? Bagaimana sih sebenarnya koneksi atau hubungan yang terjadi antara teknologi dengan education? Nah, mari kita lihat di sini ada video berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya perubahan fenomena pendidikan dari zaman-zaman dahulu dan hingga sekarang dengan satu aspek yang dipengaruhi oleh teknologi. Mari kita lihat perkembangan kemajuan teknologi mempengaruhi pendidikan. Nah, di sini adalah potret-potret pendidikan klasik ya di zaman-zaman dahulu. Nah, ini belum ada hadirnya teknologi sehingga masih menggunakan papan tulis dan kapur. Nah, ini sudah mulai ada adaptasi teknologi di dalamnya dan sudah semakin lebih modern. Nah, and then berikut merupakan contoh video ya yang berkaitan dengan bagaimana teknologi ini sudah mulai masuk ke dalam konteks live kehidupan secara masif dan juga konteks education secara masif pula. Namun sebenarnya ini masih yang terlihat nantinya itu masih dalam kategori yang sifatnya itu dalam proses perencanaan. Tapi ketika perencanaan sudah ada, artinya nanti berpotensial di masa depan akan terjadi hal tersebut di dalam ruang lingkup pendidikan. Sementara sekarang saja tanda-tandanya sudah mulai muncul bahwasanya pendidikan sudah mulai banyak mengintegrasikan dalam ranah teknologi yang maju dan juga yang eh, dinamis penggunaannya seperti ada contoh layar monitor ya yang bisa dicoret-coret di sebagai pengganti papan tulis dan juga sifatnya interaktif layar monitornya. Mari kita lihat rancangan penggunaan teknologi di masa depan dalam konteks kehidupan dan juga pendidikan. Nah, begitulah kurang lebih gambaran di masa depan jikalau memang eh, perkembangan teknologi ini demikian masif ya, sedemikian rupa masifnya itu dan terus berkelanjutan, maka interaksi antara manusia dengan teknologi, khususnya dalam ruang lingkup pendidikan, itu pasti akan lebih interaktif sekali.
dan tentunya pembelajaran jauh lebih menyenangkan. Nah, lalu apa sih sebenarnya ancaman dan juga tantangannya? Nah, jadi sebenarnya untuk ancamannya sendiri itu adalah kita nanti akan mengalami bias. Bias untuk membedakan di mana ruang virtual dan di mana ruang nyata. Itulah yang menjadi ancaman dari adanya kehadiran teknologi yang semakin masif di dalam konteks pendidikan, sehingga kita tak lagi dapat membedakan atau kesulitan membedakan yang mana realitas dan yang mana virtual. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Tantangan kita adalah kita perlu melatih diri kita untuk lebih adaptif terhadap case ancaman tersebut. Nah, berikut merupakan contoh implementasi sebenarnya. Contoh implementasi dari adanya integrasi penggunaan teknologi di dalam pendidikan yang sudah diterapkan di salah satu sekolah, yaitu sekolah Al-Azhar dengan lokasi di demografi Medan. Jadi sekolah ini sudah menerapkan integrasi terhadap IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pembelajarannya juga berintegrasi pada media-media teknologi dan juga lebih interaktif dan juga lebih have fun ya secara penggunaan teknologi. Mari kita lihat video dari sekolah tersebut menggunakan integrasi terhadap teknologi. Nah, baik, di sini ada penggunaan iPad Learning. Nah, jadi eh, pembelajaran saling terintegrasi dalam sistem yang ada dikelola di dalam iPad tersebut. Sehingga pembelajaran bisa saling terkoneksi dari antar siswa ke pihak guru melalui iPad Learning tersebut. Karena ada satu sistem yang menghubungkan eh, masing-masing iPad peserta didik dengan iPad yang dimiliki oleh guru. Nah, tentu pembelajaran ini jauh lebih interaktif dan laut jauh lebih cepat. Oke, baik. Nah, berikut eh, merupakan contoh-contoh video ya yang berkaitan dengan adanya integrasi teknologi, kemudian integrasi dengan seni, kemudian integrasinya di dalam pendidikan. So, I think that's all and thank you. Mudah-mudahan dari apa yang saya berikan gambaran-gambaran ini dapat memperluas gambaran kita berikutnya setelah kita udah mulai aware terhadap lingkungan pendidikan, tentang apa nih yang perlu kita integrasikan, tentang apa nih yang perlu kita kembangkan, dan tentang apa nih yang perlu kita tambah kemampuan kita dalam penggunaan teknologi sehingga nantinya pembelajaran dalam kelas itu jauh lebih have fun, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membuat daya tarik peserta didik itu untuk belajar semakin kuat. Nah, itulah yang diharapkan memang dalam proses transfer informasi di dalam presentasinya saya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. So, and then jangan takut menggunakan teknologi di dalam pendidikan, akan tetapi kita tetap perlu memahami untuk menggunakan teknologi secara bijak di dalam ruang lingkup pendidikan. So, and then I think enough and thank you. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.